Pasca aksi demo di depan kantor Bupati Nganjuk dari masa FPMN dan kelompok tani Desa Ngepung Kecamatan Patian Rowo, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, yang menuntut dikembalikannya subsidi pupuk, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk Muslim Harsoyo di ruang kerjanya menjelaskan, pengurangan subsidi pupuk adalah keputusan Menteri Pertanian yang dilayangkan ke Gubernur dan diteruskan ke kabupaten kota. Pengurangan subsidi mencapai urea 47%, NPK 67%. Hal ini berimbas pada hasil produksi petani yang merosot hingga 25%. Selain karena pengurangan subsidi pupuk, juga karena faktor cuaca badai El Nino. Untuk itu, Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk berharap kepada Kementerian Pertanian untuk dapat mengupayakan mengembalikan subsidi pupuk supaya hasil produksi petani kembali normal. Untuk mengantisipasi berkurangnya subsidi pupuk, petani dapat menggunakan pupuk cair organik yang harganya lebih murah. Memang dari keputusan Menteri Pertanian untuk tahun 2024, APBN kita dikurangi. Jadi untuk jatah urea dibanding tahun 2023 itu berkurang 47%. Sementara untuk NPK justru lebih banyak, berkurang 67% dibanding tahun 2023. Kalau pupuk organiknya sendiri, Pak? Kalau pupuk organik itu tidak diatur, artinya tidak disubsidi. Itu lebih diserahkan kepada petani, juga pemerintah daerah untuk menggalakkan penggunaan pupuk organik ini untuk mengatasi permasalahan kurangnya pupuk bersubsidi. Kami menggalakkan melakukan gerakan pengurangan pupuk kimia setengah dosis. Jadi setengah dosis dari kebiasaan yang dilaksanakan oleh petani. Jadi kami giat melaksanakan pelatihan untuk pembuatan pupuk organik. Di samping itu juga kami memberikan bantuan alat pengolah pupuk organik APO. Kemudian juga kami bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk mempromosikan untuk demplot penggunaan pupuk organik. Di Nganjuk ini ada yang dikembangkan. Kebetulan Nganjuk ini sentra produksi bawang merah, pupuk organik berbahan baku dari limbah bawang merah. Kalau itu belum diproduksi massal yang jelas jauh lebih murah. Tapi yang penting juga ini mengurangi penggunaan pupuk kimia sampai 40-50%. Informasi yang diterima terkait distribusi pupuk subsidi itu ada atau banyak yang disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu gitu, Pak. Upaya dari dinas sendiri bagaimana, Pak, itu, Pak? Kalau banyak enggak lah, kalau ada ada. Jadi untuk tahun 2023 ada yang sudah diproses oleh aparat penegak hukum oleh kejaksaan. Mekanismenya kami di daerah ada KP3, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida. Jadi kami secara berkala, seperti kemarin dari provinsi juga turun meninjau di kios-kios gitu. Jadi secara umum bisa berjalan lancar. Ada memang penyimpangan itu dan kami harapkan untuk dihentikan, karena ini kalau sudah menjadi urusan aparat penegak hukum jadi repot gitu. Terkait dengan pupuk bersubsidi, ini sangat penting terhadap ketahanan pangan kita, terhadap swasembada pangan. Karena masalah pangan ini suatu yang sangat vital Kenapa produksi kita turun? Di samping El Nino, salah satu faktornya juga karena masalah pupuk. APBN kita memang dikurangi. Jadi kami mengharapkan ke depan APBN kita lebih berpihak kepada petani, lebih pihak
berpihak kepada ketahanan pangan dan swasembada pangan. Seperti misalkan untuk pupuk bersubsidi, kalau bisa ditingkatkan jumlahnya, termasuk untuk LMDH ini juga saya usulkan untuk bisa diberikan, karena bagaimanapun LMDH juga menyumbang untuk ketahanan pangan. Di samping itu mereka adalah bagian dari masyarakat yang miskin, karena kenapa mereka menanam di lahan yang hutan, ya karena tidak punya lahan. Untuk itu juga harus mendapatkan perhatian. Dari Nganjuk, Haryadi Swadito, Garda TV. Garda Revolusi Multi